wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaka Lutfi Putri Winasti dengan NIM 21000005053. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai implementasi teori belajar sosial dalam pendidikan. Yang pertama ada definisi. Di definisi ini terdapat 4 komponen. Yang pertama kognitif, timbal balik, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Jadi dapat dijabarkan bahwa teori ini tuh menjelaskan perilaku manusia yang mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Selanjutnya ada tokoh teori belajar. Nah, teori ini tuh ditokohi oleh Albert Bandura. Terus di sini ada teori sosial menurut Albert Bandura. Menurut Albert Bandura, teori ini diringkas dalam 4 komponen. Yang pertama ada perhatian, kedua mengingat, keempat reproduksi gerak, dan yang terakhir ada motivasi. Selanjutnya ada implementasi teori belajar. Yang pertama mengobservasi. Siswa banyak belajar dengan mengobservasi. Artinya tuh para murid itu dapat mempelajari perilaku yang ada di sekitar, seperti melihat lingkungannya mendapat penguatan atau hukuman dari respon. Yang kedua ada konsekuensi. Jadi tuh siswa membuat konsekuensi terhadap perilaku yang diperbuatnya. Yang ketiga ada perilaku baru. Merancang alternatif untuk mengajarkan perilaku baru. Artinya untuk mengajarkan perilaku baru itu harus dimulai dengan memperkuat perilaku yang ada, yang sudah ada, dan setelahnya itu secara berkala dimodifikasi. Yang selanjutnya ada model yang baik. Jadi tuh kita sebagai orang yang dewasa, guru, orang tua, itu ketika berada di sekitar anak-anak itu harus menjadi model yang baik bagi mereka. Berusaha untuk tidak mencontohkan perilaku yang buruk di sekitar mereka. Selanjutnya ada optimis. Jadi tuh siswa harus optimis bahwa mereka itu bisa menyelesaikan tugas mereka. Yang terakhir ada ekspresi yang realistis. Guru harus membantu muridnya untuk menentukan ekspektasi yang realistis. Yang selanjutnya ada perbedaan penerapan. Yang pertama ada lingkungan. Lingkungan ini mempengaruhi baik atau tidaknya dalam berperilaku. Kadang terdapat perbedaan antara lingkungan di desa dan lingkungan di kota. Yang kedua ada pendidik. Guru yang mengajar di desa itu memiliki banyak sekali tantangan dibandingkan dengan guru yang ada di kota. Guru akan dihadapkan dengan berbagai macam karakter siswa. Namun, zaman sekarang itu guru lebih tertarik untuk mengajar di perkotaan dibandingkan mengajar di desa, karena kualitas sekolah dan siswa yang ada di kota itu jauh lebih baik dibandingkan dengan di desa. Yang ketiga ada fasilitas. Kadang tuh fasilitas di desa itu belum memadai dibandingkan dengan fasilitas yang ada di kota. Jadi dalam penerapannya tuh memiliki perbedaan yang sangat besar. Selanjutnya ada ekonomi. Di desa itu hanya masyarakat tertentu saja yang mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Sedangkan di kota, orang tua yang memiliki penghasilan lebih, bahkan bisa dikatakan cukup baik, dia itu dapat menyekolahkan anaknya di sekolahan yang elit. Bahkan orang tua tersebut tuh mampu untuk menyekolahkan anaknya tuh sampai sarjana. Yang terakhir ada media sumber belajar. Di desa itu masih menggunakan media belajar berupa buku cetak. Jadi kayak di desa itu kualitas pendidikannya tuh menjadi tertinggal dibandingkan dengan yang di kota. Kalau di kota itu sudah banyak sekolah yang menggunakan berbagai macam media yang canggih. Bahkan media tersebut itu mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan teknologi yang ada. Selanjutnya ada persamaan penerapan di kota dan desa. Yang pertama ada tujuan. Jadi tujuannya itu sama, yaitu mencerdaskan atau mendidik anak bangsa agar menjadi generasi penerus yang hebat. Yang kedua ada hak. Jadi tuh peserta didik itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan. Teori sosial Bandura ini dinilai lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya. Yang kedua, kekurangan atau peniruan yang negatif. Teori sosial Bandura ini juga menyatakan bahwa manusia itu belajar dari modeling atau peniruan terhadap lingkungan di sekitarnya. Jadi terbukti sebagai pembelajaran bahwa tingkah laku itu sangat berpengaruh
dari lingkungannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Ramonda dengan NIM 2100005087. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat berjudul Filosofi Belajar dan Pembelajaran. Yang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran dalam perspektif tradisional dan modern. Hakikat terbagi menjadi dua. Yang pertama, hakikat belajar, yang kedua, hakikat pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat belajar. Hakikat belajar terbagi menjadi tiga. Yang pertama, definisi. Definisi belajar adalah suatu proses aktivitas mental yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang bersifat positif dan menetap relatif lama melalui latihan atau pengalaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor terdiri menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari tiga komponen. Yang pertama, jasmania, psikologis, dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor eksternal berpengaruh terhadap belajar yang terdiri dari tiga komponen. Yang pertama, faktor keluarga, yang kedua faktor sekolah, yang ketiga faktor masyarakat. Kemudian di sini ada jenis-jenis belajar. Yang pertama ada belajar berlandasan behaviorisme. Yang kedua, belajar berlandasan kognitivisme dan konstruktivisme. Yang terakhir, belajar berdasarkan Robert. Selanjutnya saya akan menjelaskan hakikat pembelajaran. Yang pertama ada definisi pembelajaran. Definisi pembelajaran lebih menekankan pada hubungan timbal balik antar pendidik dan peserta didik melalui proses belajar mengajar dalam ruang lingkup pendidikan. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran keterampilan, yang kedua pembelajaran sikap, yang ketiga pembelajaran pengetahuan. Selanjutnya nilai-nilai belajar dan pembelajaran dalam perspektif modern dan tradisional. Yang pertama perspektif tradisional, yang kedua ada perspektif modern yang terbagi menjadi dua, yaitu nilai karakter dan konservasi. Contoh nilai karakter yang pertama ada religius, yang kedua jujur, toleransi, disiplin, bekerja keras, mandiri, kreatif, demokratif, dan peduli sosial. Kemudian yang kedua nilai konservasi. Contoh-contoh nilai konservasi. Yang pertama, mewujudkan kelestarian sumber daya dan hayati serta keseimbangan ekosistem. Yang kedua, melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem. Selanjutnya ada tujuan belajar dan pembelajaran dalam perspektif modern dan tradisional. Yang pertama, tujuan belajar. Tujuan belajar tradisional untuk mendapatkan pengetahuan, di mana orang-orang yang tidak mau belajar, maka dia tidak akan bisa berpikir. Begitu juga sebaliknya. Apabila orang-orang mau belajar, maka dia akan bisa berpikir, sehingga tujuan belajar perspektif tradisional itu masih berfokus pada pengetahuan saja. Kemudian tujuan belajar modern untuk membentuk perilaku sosial, emosional, serta sikap pada sifat tiap individu. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran secara tradisional untuk seseorang pengajar mentransferkan ilmunya kepada pembelajar. Kemudian yang terakhir, modernisasi pendidikan. Modernisasi pendidikan adalah suatu proses transformasi pendidikan dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dari berbagai aspek di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian
Modernisasi ada 3 aspek. Yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua ada aspek afektif, dan yang terakhir ada aspek psikomotorik. Baiklah, sekian penjelasan mengenai mind mapping yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Octavia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenai definisi pembelajaran kognitif, yaitu model pembelajaran kognitif merupakan bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Model pembelajaran kognitif ini mengatakan bahwa perilaku seorang ditentukan oleh persepsi dan pemahaman terhadap situasi yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Penganut kognitif mengatakan bahwa belajar bukan hanya tentang hubungan antara stimulus dan respon. Berbeda dengan model pembelajaran behavioristik yang mempelajari proses pembelajaran yang hanya sebagai hubungan stimulus dan respon. Yang kedua yaitu mengenai ringkasan kata kunci berbagai literatur yang membahas teori Piaget. Yang pertama yaitu ada pola, yaitu pola atau skema adalah paket informasi yang masing-masing berhubungan dengan satu aspek dunia. Yang kedua yaitu ada asimilasi, adalah proses memasukkan informasi baru ke dalam pola yang sudah ada. Yang ketiga yaitu ada akomodasi, yaitu pembentukan pola-pola baru untuk membentuk informasi dan pemahaman baru. Yang keempat yaitu ada operation atau operasi, yaitu representasi mental dari aturan-aturan yang berhubungan dengan dunia. Yang kelima yaitu ada struktur kognitif, yaitu kerangka berpikir individu yang merupakan kumpulan informasi yang diperoleh, dan hal ini berkaitan dengan pola kognitif. Yang terakhir yaitu ada keseimbangan atau equilibrium, yaitu keseimbangan antara pola yang digunakan dan lingkungan yang direaksikan karena laju akomodasi. Ketiga yaitu mengenai implementasi pembelajaran menurut Piaget, bahwa yang pertama anak tidak meniru secara aktif dan kreatif dalam penguasaan bahasa ibu. Yang kedua yaitu kemampuan menguasai bahasa didasarkan pada kognisi. Yang terakhir yaitu kognisi memiliki struktur dan fungsi ditentukan secara genetik sejak lahir, sedangkan struktur kognisi ini dapat berubah sesuai dengan kemampuan dan usaha ibu. Selanjutnya yaitu mengenai proses belajar. Di sini proses belajar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama asimilasi, yaitu proses pengintegrasian informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua yaitu akomodasi, proses adaptasi antar struktur kognisi dan situasi baru. Penerapan proses berkaitan dengan situasi yang lebih spesifik. Yang ketiga yaitu ekuilibrasi, yaitu proses penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Hal ini merupakan keseimbangan agar siswa dapat terus berkembang dan menambah pengetahuannya. Yang terakhir yaitu persamaan dan perbedaan teori belajar kognitif di daerah pedesaan dan perkotaan. Yang pertama yaitu persamaan, yaitu yang pertama mempunyai tujuan pembelajaran. Baik di desa maupun di kota, hakikatnya memiliki kesamaan dalam tujuan memajukan pendidikan di Indonesia dengan menekankan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan kognitif siswa dan didukung dengan fasilitas yang ada. Yang kedua yaitu ada sifat pembelajaran, yaitu keaktifan guru dan siswa. Walaupun baik di desa maupun di kota, masih ada guru yang terpaku pada metode pembelajaran, yaitu lama atau transfer knowledge.
yang membuat siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu perbedaan. Yang pertama ada keterjangkauan pendidikan, yaitu yang pertama di daerah pedesaan, dikarenakan sebagian besar pedesaan yang jauh dari pusat kota masih ada kesenjangan terlihat dari bagaimana fasilitas infrastruktur pendidikan yang berbeda dengan yang di perkotaan. Yaitu perbedaan di kota cenderung mudah dalam mendapatkan fasilitas yang lebih baik daripada di sekolah pedesaan karena dekat dengan pusat-pusat kota. Yang kedua yaitu kualitas dan kuantitas guru di daerah pedesaan. Kualitas guru di daerah desa atau terpencil cenderung rendah karena lebih banyak yang ingin mengajar di daerah kota. Yaitu perbedaan di daerah perkotaan, kuantitas guru di kota lebih banyak dengan persaingan dengan yang cukup ketat, membuat guru berlomba dan mengejar kualitas atas dirinya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai teori belajar kognitif. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Yoga Muzaki. Saya dari kelas 3B PGSD dengan NIM 210005097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat belajar dan pembelajaran dalam perspektif tradisional dan modern. Nah, di sini saya telah membagi menjadi 4 pokok. Pokok yang pertama yaitu definisi belajar. Definisi belajar yaitu proses aktivitas mental yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang bersifat positif dan menetap lama melalui bentuk latihan dan pengalaman. Lalu di sini saya juga membagi lagi menjadi 2, yaitu jenis belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi belajar? Yaitu yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor itu juga terbagi lagi. Faktor internal juga berupa faktor jasmani, faktor psikologi, dan faktor kelelahan. Nah, lalu yang faktor eksternal yang berasal dari luar tubuh yaitu faktor keluarga, faktor masyarakat, dan faktor sekolah. Nah, di samping itu saya juga membagi menjadi jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar terdiri menjadi 3. Yang pertama berdasarkan pada behaviorisme, lalu kognitivisme, lalu yang terakhir adalah Robert M. Gagne. Nah, di samping itu saya juga menjelaskan mengenai definisi pembelajaran. Apa sih definisi pembelajaran? Definisi pembelajaran yaitu yang lebih menekankan pada hubungan timbal balik antara pendidik dan penerima ilmu melalui proses belajar dalam ruang lingkup pendidikan. Nah, di sini saya juga membagi lagi menjadi jenis-jenis pembelajaran. Nah, jenis-jenis pembelajaran juga terbagi menjadi 3, yaitu pembelajaran keterampilan, pembelajaran sikap, dan pembelajaran pengetahuan. Nah, setelah itu saya juga akan menjelaskan mengenai nilai belajar dan pembelajaran dalam perspektif modern dan tradisional. Dalam pokok tersebut saya juga membagi lagi menjadi 3 subpokok, yaitu perspektif tradisional, nilai karakter, dan nilai konservasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai karakter. Nilai karakter terdiri dari beberapa nilai, yaitu nilai religius, nilai jujur, toleransi, disiplin, kreatif, kerja keras, mandiri, demokratis, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu mengenai nilai konservasi. Nilai konservasi dapat bertujuan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya hayati serta keseimbangan ekosistem agar dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu untuk melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara seimbang. Nah, di
Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai tujuan belajar pembelajaran dalam perspektif tradisional dan modern. Pada pokok ini terbagi menjadi 3, yaitu tujuan belajar, tujuan pembelajaran, dan modernisasi pendidikan. Pada subpokok modernisasi pendidikan terbagi lagi menjadi afektif dan psikomotorik. Nah, mungkin ini saja penjelasan video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.